Jadi kita hari ini mau melakukan cosmetic surgery terhadap 7 ekor ikan yang kemarin itu kita ambil di Danjo. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Hans dari Trans Aquatic. Jadi kita hari ini ditemani oleh Mas Dwek Dastan. Jadi kita hari ini mau melakukan cosmetic surgery terhadap 7 ekor ikan yang kemarin itu kita ambil di Danjo. Coba Mas Dwek, menurut Mas Dwek ikan ini apa aja sih yang perlu dioperasi nih? Ikan ini ya? Ya. Yang jelas matanya udah mulai turun, udah mulai mengganggu gaya renang. Soalnya berenangnya dia udah kayak mulai nunduk-nunduk gitu udah ya? Mulai, terus mentalnya udah mulai keganggu dia. Udah mulai nggak enak ya? Udah enak. Terus apa lagi tuh? Terus dayung diturunin lah biar gagah. Oh gitu. Emang kenapa kalau dayungnya nggak turun Mas? Kurang keren ya kayaknya? Kurang gagah. Kurang gagah aja ya kelihatannya. Sebenarnya dia udah agak turun-turun sih. Jadi karena dia panjang. Ya, ada yang panjang. Cuma kadang ketika dia benang masih suka apa tuh namanya kayak ngangkat ya, ke dekat analfitnya gitu. Sejajar dia. Tapi kalau mata sih udah pengaruh banget kayaknya. Pengaruh, dia berenangnya udah sampai pengaruh. kayak nunduk-nunduk gitu. Pengaruh. Mental berkurang, jadi kurang bagus. Terus makan pun mungkin ada susah ya. Makan. Susah. Ini makannya bagus nggak di yang ini di? Oh lumayan bagus. Cuman nangkepnya masih suka meleset. Mungkin ya mungkin. Terus kalau ekornya nih, gue penasaran itu kan ekor. Emang dari awal udah sobek kayak gitu sih. Nanti kita perlu seset lagi biar ada pertumbuhannya atau gimana tuh Mas? Iya, nanti disisir aja. Paling disisir dikit doang kali ya. Jadi Jadi kadang teman-teman kalau ekor udah nggak tumbuh kayak gitu, kadang emang mesti dipancing gitu loh. Ya. Dirangsang gitu ntar dia tumbuh. Nah Mas Dwek, kalau ukuran segini biasa ikan puasa berapa hari sih? Ini ukuran 48 plus minus lah ya. Plus minus. Ya 6 hari lah minimal ini. 6 hari. Ini pasti 6 hari sih. 6 hari ya. 6 yang hari penting pasti. sebenarnya yang penting intinya selama puasa ganti air rutin. Itu kunci sih itu. Biasa kan teman-teman kadang kalau di toko kan enak ya dikuras tiap hari. Mungkin betul. kadang kalau yang di rumah tuh kadang suka lupa. Ada yang puasa doang itu resikonya tinggi karena tinggi ya, lebih baik puasa kurang tapi air diganti setiap hari itu membantu. Soalnya kan dia tiap ganti air kan tuh berak ikannya. Ya. Jadi yang bahaya airnya juga fresh. Airnya fresh. Betul. Terus biasa kalau misalnya nih ikannya kurang puasa tuh Mas, kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalnya ikannya kurang puasa? Ikan kurang puasa tapi air fresh, dia paling ada kembung. Cuman dia sadarnya cukup fresh lah istilahnya. Jadi paling kembung doang, ambil udara. Cuman dia biasanya perlu di treatment aja bisa baik. Kayak dikasih heater, ciprot tadi balik lagi ya? Bisa dia. Cuma kayaknya kalau paling fatal kayak pasti mati ya? Benar nggak? Iya. Kalau paling fatal mati. Kalau dia banyak berontak, kembungnya parah, ya resiko ya, terburuknya begitu. Ya wassalam gitu. Dan biasanya teman-teman kalau ikan habis dioperasi tampilannya biasa berubah mukanya. Berubah. Ini kan teman-teman tadi udah lihat posisi ikannya, kondisinya kayak gini. Nanti kita lihat ya setelah operasi gimana penampilannya. Yuk kita tangkap bareng-bareng. Oke teman-teman, nah ini adalah proses penangkapannya. Ikannya itu kalau arwana itu teman-teman, dia tuh nggak bisa langsung kayak kita masukin plastik, habis itu kita langsung kayak dorong arwana yang masuk tuh nggak bisa. Jadi ada proses diputer-puter dulu, dan cara masukinnya itu juga agak tricky nih, bisa dilihat nih, ini lagi mau dimasukin ke kantong. Jadi kita kalau masukin ikan ke kantong itu pastiin dulu tuh di plastiknya udah penuh dengan air tuh. Kalau udah penuh dengan air dia biasa posisi masuknya jadi lebih enak gitu. Waduh, kok jadi agak gimana gitu. Nah ini ikannya biasa yang dipegang itu bagian mukanya, jangan pegang bagian pantatnya, jangan pegang bagian yang lain. Udah deh masuk. Tuh kurang lebih. Nah biasa kalau habis ditangkap gini kita harus buru-buru pegang ujungnya dengan keras, soalnya kadang suka nyeruduk dia. Kalau nyeruduk biasa kalau kantongnya tipis sih jebol ya, kalau jebol bahaya. Makanya kadang di posisi di atas segini dia udah dibius, tuh obat biusnya masuk tuh, tipis-tipis sih. Nah ini kita tunggu tenangan dikit. Kita tunggu tenangan dikit, nanti kalau ikannya kira-kira udah agak tenang baru kita angkat. Kalau ikannya masih ngamuk-ngamuk di kantong kita angkat biasa bahaya, bisa jebol kantongnya. Kalau jebol ikannya jatuh ke lantai siapa yang pusing Di? Ini kayak palanya hijau tapi ya kelihatannya. Palanya hijau ini. Nah ini kurang lebih meja operasinya ada di sebelah sini.
Jadi ini meja operasinya pakai box styrofoam, ada kaca yang udah ada sentiannya juga. Cuma kayak feeling gue kan ini sih ukurannya 48-50 cm sih feeling gue. Ini alat-alat operasinya udah banyak banget nih. Sudah tersedia di sini nih, alat-alat operasinya sudah lengkap. Kita masih menanti-nanti kan ya. Oke, sembari menanti-nanti kita bisa ke sebelah sini dulu. Jadi sekali lagi kan tadi gue jelasin kurang lebih ada 7 ekor yang bakal dioperasi hari ini. Nah ini ikan keduanya. Sama ini matanya udah agak nyungsep ya teman-teman, alias matanya drop eye. Istilah mata drop eye itu adalah mata turun. Jadi kalau teman-teman punya mata ikannya arwananya drop eye ini kan udah parah nih. Kalau misalnya dia drop eye-nya belum mengganggu arwana, ya sebenarnya nggak usah dioperasi, nggak apa-apa. Cuma sebenarnya yang ikan-ikan dari Danjo ini dia udah cukup mengganggu dari berenangnya mereka gitu. Jadi kayak makanya kurang bagus, juga berenangnya tuh agak takut-takut juga, nggak enak. Jadi ya penampilannya pun nanti setelah dioperasi akan berubah jauh, dia bakal lebih ganteng ikannya, oke? Teman-teman, ini adalah proses yang lagi dilakukan. Ini lagi diturunin dayungnya biar dia yang tadinya berenangnya kurang enak dilihat, juga mengganggu performa berenang dia, diperbaiki di sini. Di situ tuh udah dicabut-cabut juga sisiknya sebelah situ, karena ketika kalau lagi diturunin sisik tersebut tuh mengganggu proses operasi tersebut. Cuma nanti sisik-sisik kecil itu akan tumbuh dengan normal juga sih. Nah biasanya kalau lagi proses penurunan dayung kayak gini, biasa ada kemungkinan kayak gitu ya Mas ya. Dia ada kemungkinan apa, dayungnya sobek dikit tuh. Yang sebelah mana tuh berarti? Sebelah kirinya ada sobek. Cuma tenang aja, dia pasti akan recover lagi. Cuma butuh waktu aja. Tuh kalian bisa lihat, sampai ada berdarah dikit ya kayaknya kan ya. Tuh keluar tuh. Sakit. Cuma tenang aja, dia akan recover dan dia akan menjadi ikan yang lebih ganteng lagi gitu teman-teman. Jantan ya Mike ya? Lihat aja bolongannya. Nah setelah selesai proses penurunan dayung, ini akan diperiksa kelaminnya oleh Mas Dwek. Nah ini lagi dicek nih, lagi dilihat teman-teman, cowok atau ceweknya lagi diperiksa nih. Ini jantan. Jadi jantan satu atau dua sih? Jantan dua. Jantan tuh dua, betina tuh satu. Ya. Bener nggak nih? Bener. Oh. Udah lah, mending kita lihat mukanya aja lah. Ternyata setelah dilihat bibirnya ada kurang naik sedikit. Jadi bibir bawahnya agak lebih dikit. Ini adalah proses kosmetik. Jadi ikan ini juga bakal ditang juga menggunakan tang. Nah gunanya tang ini tuh biar ada kayak motif bentuknya gitulah, mempercantik lah kelihatannya gitu. Tuh. Nih. Jadi Mas Dwek ini bisa paket lengkap dia, udah kayak Mac dia sama KFC. Memasuki masa yang menegangkan, mau dioperasi matanya. That things aren't going my way, cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. Real good morning.
get better from here. But sometimes I wonder, I might have met the love of my life, but I lost a number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind all the lines on the highway. I aim to misbehave, 'cause I'm just having a good day, having a good day, having a real good morning. I'm just having a good day, having a good day, having a real good morning. I'm just having a good time, having a bad day, yeah. A real good morning. A real good morning. A real good morning. I'm just having a good day, having a good day, having a real good morning. I'm just having a good day, having a good day. Sudah selesai operasinya teman-teman, dan akan dikembalikan ke habitatnya yang ada di akuarium ini. Silakan Mas Andi, atau siapa? Mas Andi ya lah. Nah, ini Mas Andi. Oke, itu dia ikannya. Mau dibangunin teman-teman. Kalau kita bangunin ikan kayak gini, 3 tahun lagi jadi kita deketin mukanya ke aerator biar dia bisa segera bangun dan kembali berenang seperti biasanya. Dan biasa posisi dayungnya juga kita nggak ini kita pegang ke bawah lah gitu ya Mas ya, biar dia agak turun dayungnya. Kalau pas bangunin kan jangan sampai benar-benar dilepas gitu kan dayungnya kan. Nah tuh dayungnya udah turun loh. Nanti mungkin bakal dikasih footage lebih jelasnya pas ikannya udah berenang dengan normal. Jadi mungkin kan tadi udah ada footage waktu ikannya sebelum dioperasi. Nanti bakal ada video lagi setelah ikannya dioperasi. Nanti bakal ada satu lagi videonya setelah ikannya stabil. Oke Didi? Nah ini lagi dibangunin, kita nunggu aja sih sampai dia bangun. Jadi proses membangunkan ikan itu juga adalah proses yang penting. Nah kayak gini kan dia ikannya udah kayak setengah bangun gitu. Cuma kita masih harus pegangin bagian atasnya, bagian palanya. Apa? Jangan dilepas. Kalau dilepas nanti dia ngambil angin ke atas dan itu bisa menyebabkan nungging dan masuk angin. Kalau udah nungging dan masuk angin itu biasa agak sulit tuh dia untuk disembuhkan. Ya bisa sih disembuhin kan, cuma tapi kayak kerjaan ekstra aja. Jadi mending pada saat proses bangunin kayak gini emang agak lelah ya kayaknya ya, agak lelah. Tapi kita bakal pelan-pelan aja banguninnya. Dan juga ketika proses lagi kayak gini, setelah selesai nanti dia udah bangun dengan normal, kita bakal matiin dulu lampunya supaya dia lebih tenang juga.
Kebetulan ikannya udah bangun, cuma tadi waktu bangun dia berangnya tuh agak nungging. Padahal udah puasa cukup, dia udah dikuras juga tiap hari, cuma dia agak nungging. Nah solusinya gimana sih kalau pasca operasi itu tiba-tiba ikannya agak nungging? Jadi pertama, tadi kan teman-teman lihat airnya tinggi, sekarang ini airnya kita pendekin. Terus juga kita kasih aerator, kita kasih heater juga di sini biar hangat. Heaternya bisa di suhu 34 di sini. Terus juga berhubung saya kan tutupnya gini nih, tutupnya agak kayak bolong-bolong gini nih. Ini kan bolong-bolong. Jadi saya ngakalinya di atasnya saya tutup nih pakai bubble wrap kayak gini. Jadi ini kondisinya ketutup nih, tuh dia ketutup. Biar posisinya lebih panas. Nah kemudian biar ikannya lebih tenang, jadi nanti kita nggak bakal nyalain lampunya dulu. Nanti lampunya kita bakal matiin dan juga nanti kita bakal cover depannya, kita bakal tutup nih. Biar memastikan lah kondisi ikannya juga tenang. Nah kalau kiri kanannya terbuka kayak gini kan, ini kan bening nih. Saya sebelah kiri sini tuh nggak ada stiker ya, jadi bisa lihat ikan yang ini. Cuma ini nggak ada ikannya. Jadi paling yang saya tutup yang sebelah sini, sebelah kanan sini kebuka kan dia nih. Tuh. Dia kebuka, ntar ditutup biar ikannya bisa lebih tenang. Oke? Nah teman-teman, sekarang kita udah di Trace Aquatic. Sekarang kita, nah ini ada satu ikan nih. Ini adalah salah satu ikan favorit saya. Cuma dia itu mungkin mentalnya agak terganggu karena matanya sekali lagi agak turun tuh. Saya udah kasih tank mat, udah kasih Oscar juga, udah kasih heater juga. Cuma makannya nggak gitu bagus juga kan ya. Makanya di bawah doang nih dia. Kalau di bawah baru makan tuh. Nah, ikannya berenangnya tuh di bawah-bawah terus. Jadi rencananya saya rasa sih karena matanya agak turun, jadi ini mengganggu performa dia nih. Nah tuh sampai parkir dan semoga nanti setelah dioperasi ya harapannya sih dia bisa perform lagi jadi bagus gitu. Lanjut lagi, ini adalah ikan yang berikutnya. Kalau ini sih sebenarnya udah cukup stabil ya, makanya udah bagus, udah sempat tanning juga, makanya warna dia udah keluar tuh. Cuma ada cumanya, mata kanannya turun dikit aja sih. Sama dayungnya juga sama sih, kurang lebih dia agak pengen diturunin aja biar lebih bagus lagi sih. Nih mata kanannya tuh, mata kanannya agak turun tuh. Jadi kita bakal mengoperasi ikan-ikan ini dan teman-teman bakal lihat nih di penghujung video ini nanti ada ya video before-nya, terus juga pasca operasi juga ada. Dan nanti kalau emang kita bisa dapat kondisi mereka pas stabil juga kita bakal kasih ya di video-videonya. Tonton terus keseruannya sampai habis. Berakhir sudah acara-acara operasi kita. Terima kasih kepada Mas Dwek Daston dan Mas Abi, thank you sudah membantu operasi ikan-ikan menjadi cantik. Dan ini adalah ikan favorit gua. Tuh lihat ya perubahan ikannya ya. Maksudnya matanya udah bener, dayungnya juga udah turun, terus juga ya kurang lebih bagus lah. Ini yang satu juga bagus nih, segigi. Cuma tadi agak nungging sedikit. Mana ikannya? Duh, agak nungging, cuma juga cakep sini kan. Jadi jangan lupa ya tonton sampai habis ya, karena kan nanti bakal ada video before afternya, foto before afternya, pokoknya yang bagus-bagus ya di akhir-akhirnya. Oke? Beres sudah. Jadi jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Hans Christian karena Trace Aquatic YouTube-nya sudah di-ban. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di trace.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita, sudah ada 2000 member lebih di forum diskusi. Jadi bye-bye semuanya, salam Trace Aquatic.